Pembahasan tentang Operasi Patuh Turangga 2025 ini. Bapak, kira-kira bolehlah di-spill sedikit titik-titik mana saja nih yang menjadi lokasi razia nanti? Atau rahasia? Halo Sobat Polri, bersama saya Bribda Egita Salza. Selamat datang di Turangga Podcast, ruang bincang santai tapi berbobot bersama Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas terkait dengan Operasi Patuh Turangga 2025. Operasi bukan hanya untuk razia saja, tetapi juga soal keselamatan, kesadaran, dan masa depan di jalan raya. Nah, sudah hadir bersama saya di sini Kasat Lantas Polresta Kupang Kota, Kompol Sudirman Esos, dan juga Kasat Lantas Polres Kupang AKP Firamudin SH. Gimana kabarnya Bapak siang ini? Di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk hadir di podcast Turangga hari ini. Alhamdulillah kabar baik dan sehat, tapi karena perintah dari Bid Humas Polda untuk segera datang di podcast Turangga siang ini, ya luangkan waktu untuk Bapak. Menghadiri undangan dari Bid Humas Polda. Tepuk tangan dulu, sudah hadir di sini bersama kita dua Kasat Lantas yang luar biasa narasumber pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi nih Bapak, kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Operasi Patuh Turangga ini dilaksanakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan kira-kira jumlah personil yang terlibat ini berapa banyak nih Bapak? Mungkin dari Bapak Sudirman dulu. Baik, untuk Operasi Patuh Turangga 2025 yang diselenggarakan saat ini yaitu mulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli 2025 dengan melibatkan 65 personil sesuai dengan anggaran DIPA yang sudah disiapkan dari dinas. Itu khusus Polresta ya Bapak? Khusus jumlah Polresta. Anggotanya. Nah, kita ke Pak Firamudin. Kalau dari Polres Kupang nih Bapak, berapa jumlah anggota yang dilibatkan dalam operasi ini? Baik, untuk pelibatan personil Operasi Patuh Turangga 2025 sebanyak 25 personil untuk Polres Kupang sendiri. Oke, baik Bapak. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana kesiapan dari Polresta maupun Polres Kupang terkait dengan operasi patuh ini dan apa yang menjadi fokus utama dalam operasi tahun ini? Silakan Bapak. Baik, untuk kesiapan Polresta Kupang Kota dalam menghadapi Operasi Patuh Turangga 2025 ini, mulai hari ini, yaitu tadi pagi dengan melaksanakan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Kupang Kota dan menyiapkan seluruh perangkat pendukung baik kendaraan operasional R2 maupun R4 yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Oke, baik Bapak. Selanjutnya mungkin saya tanya ke Pak Firamudin ya. Apa saja nih Bapak sasaran utama dalam operasi ini dan jenis pelanggaran seperti apa saja yang paling menjadi perhatian? Silakan Bapak. Baik, dapat saya jelaskan kaitan dengan Operasi Patuh di tahun 2025 ini. Adapun yang menjadi, sudah ada 7 sasaran yang ditentukan secara rencana operasional di tingkat Mabes maupun di Polda untuk kami laksanakan. Namun untuk karakteristik wilayah Kabupaten Kupang ada beberapa jenis pelanggaran yang kami atensi yang sekiranya itu bisa berakibat untuk terjadinya kecelakaan. Contoh yang paling jadi atensi itu yaitu pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm. Terus yang menjadi atensi dari atas juga, satuan atas dalam hal ini Korlantas maupun Ditlantas, ada yang namanya odol sekarang tuh. Apa itu Bapak kalau boleh tahu? Odol overdimensi overload. Jadi kendaraan yang dirancang untuk melebihi kapasitas dan yang muatan melebihi kapasitas. Baik Bapak. Kemudian
apa pelanggaran yang paling menonjol dan banyak terjadi di wilayah hukum Polresta maupun Polres Kupang? Mungkin Bapak Sudirman bisa menjawab duluan. Jadi baik, sebelum saya menjelaskan pelanggaran yang menonjol, perlu kita ketahui bersama bahwa sasaran operasi kali ini terkait dengan operasi patuh, yaitu ada 7 sasaran operasi. Yang pertama yaitu berboncengan lebih dari 1 orang, melawan arus, menggunakan HP saat berkendaraan, tidak menggunakan safety belt pengaman, menggunakan handphone saat berkendaraan, itu termasuk salah satu sasaran di dalam operasi patuh kali ini. Kemudian miras. Nah, berkendara setelah konsumsi miras, karena salah satu penyebab laka yang menonjol di NTT, khususnya di Kota Kupang ini adalah pengaruh miras. Iya. Jadi, betul sekali Bapak. Itu salah satu pelanggaran yang menonjol, laka tunggal mengakibatkan meninggal dunia. Terus tidak menggunakan helm. Kalau ditanya tentang pelanggaran yang menonjol, yang paling menonjol itu adalah tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan balapan liar. Balapan liar, Nah, betul. itu yang menggunakan knalpot racing, itu yang salah satu pelanggaran yang menonjol yang menjadi sasaran dalam operasi patuh 2025. Baik Bapak. Nah, banyak pengendara yang sering bilang begini nih Bapak, lupa bawa helm, terus lupa bawa surat-surat, alasannya karena terburu-buru. Nah, menurut Bapak nih, apakah itu alasan klasik atau justru tanda bahwa edukasi tentang patuh berlalu lintas ini memang belum sampai nih ke masyarakat? Silakan. Itu hanya alasan klasik. Alasan klasik dari masyarakat, karena khusus untuk Polresta Kupang Kota, hampir seluruh tingkat sekolah SMA di Kota Kupang ini, unit Kamsel semua sudah masuk. Iya. Sudah masuk untuk mensosialisasikan bahwa anak di bawah umur tidak boleh berkendaraan, wajib menggunakan helm, karena syarat untuk memiliki SIM minimal usia 17 tahun. Nah, syarat untuk mendapatkan SIM harus ada KTP. Nah, rata-rata anak SMA itu ya paling di kelas 3 baru ada yang umur 17 tahun. Makanya seluruh SMA di Kota Kupang ini kami sudah melakukan sosialisasi. Jadi kalau sampai masih ada masyarakat yang mungkin kurang tahu, ya artinya itu alasan klasik bahwa mereka lupa karena kita sudah sosialisasi secara masif, baik langsung maupun melalui media sosial. Media sosial, baik Bapak. Nah, kalau dari Polres Kupang sendiri bagaimana nih Bapak? Baik, untuk alasan lupa memang sering kita ketemukan pada saat kita melaksanakan razia ataupun penegakan hukum di jalan. Ini kaitan dengan minimnya kesadaran masyarakat. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasatlantas Polresta, bahwa operasi patuh ini sesuai dengan fungsi dan tujuannya bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kepatuhan masyarakat guna mematuhi aturan berlalu lintas yang pada tujuan akhirnya itu bisa menekan jumlah kecelakaan. Tidak ada alasan bagi warga pengguna jalan yang akan mengendarai kendaraan itu harus siap surat-surat, kelengkapan kendaraan lainnya, tetapi yang sering kita lihat menjadi pelanggaran kasat mata itu ataupun hal yang bisa berakibat fatal itu karena tidak menggunakan helm. Ya. Baik Bapak, nah dari kasus tersebut nih Bapak, apakah ada solusi atau pendekatan yang dilakukan baik itu dari wilayah hukum Polresta sendiri maupun Polres Kupang terhadap pelanggar yang sulit untuk dikendalikan seperti remaja di bawah umur ataupun orang dewasa sendiri nih Bapak? Silakan. Upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat yang berkendara di bawah umur, yaitu dengan meningkatkan Dikmas Lantas, pendidikan masyarakat lalu lintas ke sekolah-sekolah,
kemudian memberikan sosialisasi, himbauan, menyampaikan kepada orang tua melalui tokoh agama yang kami lakukan, memberikan himbauan, memberikan surat ke rumah-rumah ibadah agar orang tua ikut mendukung dalam menjaga keluarganya, anaknya, tetangganya untuk tidak mengizinkan berkendara khususnya yang di bawah umur. Baik Bapak. Nah, kalau boleh dipilih nih, lebih capek mengatur lalu lintas saat jam sibuk atau mendengarkan 1001 macam alasan dari pengendara yang melanggar nih Bapak? Ya, pilihannya ya kita harus capek. Iya. Karena itu memang tugas dan Tanggung jawab. Ya. Kalau ditanya pilih yang mana yang dipilih, ya itu resiko. Resiko ya, Resiko Bapak. harus capek pagi, siang, malam. Tidak kenal waktu ya Bapak? Tidak kenal. Polresta menyiagakan personil lalu lintas setiap hari 24 jam itu 15 personil. 15 personil. Baik. Yang artinya siaga 24 jam. Siap. Dari jam 6 pagi sampai ketemu jam 6 pagi. 24 jam, 24 jam. tidak kendor ya Bapak, Tidak gas kendor. terus tanpa rem. Gas terus. Gas full. Siap, gas full. Ya. Baik Bapak. Bola api menyala. Baik. Nah, kita ke Pak Firamuddin Bapak. Operasi ini dilaksanakan pada pagi sampai sore hari saja ataukah juga malam hari ada operasi ini Bapak? Mungkin kita lihat dari angka kecelakaan yang tinggi di wilayah Polres Kupang. Boleh dijelaskan Bapak? Baik, untuk penentuan waktu pelaksanaan operasi sesuai dengan rekapitulasi jam terjadinya kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kupang, itu dominan kecelakaan itu terjadi di pukul 16 sampai pukul 20, di mana aktivitas masyarakat cukup tinggi, ada yang pulang kantor atau pulang dari kerja, di mana kita tahu untuk Polres Kupang ada daerah lintasan yang menghubungkan beberapa kabupaten di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Itu di jam-jam tersebut sangat rawan terjadinya kecelakaan. Jadi kalau mau ditanya pagi, siang, sore, untuk Polres Kupang sendiri bisa menentukan jam operasi patuh ini di pagi hari, terutama pada saat aktivitas pergi ke kantor, terus juga dilaksanakan di sore hari. Untuk malam hari juga kami masih memperhatikan jam-jam terjadinya kecelakaan, terutama kaitan juga dengan keselamatan bagi anggota kami di jalan. Demikian. Baik Bapak. Nah, saya mau bertanya lagi nih Bapak, bagaimana penyebab kecelakaan lalu lintas dari tahun-tahun sebelumnya, apakah dari operasi ini efektif untuk menurunkan angka kecelakaan yang terjadi? Mungkin dari Bapak Sudirman dulu. Perbandingan laka lantas dengan tahun sebelumnya untuk wilayah Polresta Kupang Kota terjadi peningkatan angka kecelakaan, cuma menurunnya di angka kecelakaan yang fatal. Laka lantasnya meningkat, tapi rata-rata karena pengaruh miras, terus kerugian material. Untuk laka lantas meninggal dunia dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun. Kalau laka lantas yang untuk tahun sebelumnya itu laka lantasnya menurun, korban MD-nya meningkat. Di tahun 2025 laka lantasnya meningkat, MD-nya menurun. Artinya terjadi peningkatan kecelakaan, tapi kualitasnya menurun dari sisi meninggal dunia. Nah, apakah efektif dengan operasi patuh ini? Sangat efektif sekali. Sangat efektif. Karena dengan kita melakukan sosialisasi, itu masyarakat akan berdampak bahwa saat ini ada operasi. Nah, operasi sudah pasti masyarakat mengurangi aktivitasnya untuk
berkendaraan yang di luar dari ketentuan. Jadi sangat berpengaruh sekali dengan adanya operasi ini. Baik, Bapak. Nah, saya ke Pak Firamudin nih. Bagaimana nih Bapak keterlibatan masyarakat, pelajar maupun komunitas motor dalam mendukung operasi ini, Bapak? Baik, untuk komunitas motor, pelajar maupun masyarakat, seperti kita ketahui bahwa operasi Patuh ini adalah sudah terdapat di dalam kalender tahunan. Tentunya operasi ini bukan dadakan, artinya melalui perencanaan. Hal ini kami juga sudah sosialisasikan, baik itu di media sosial ataupun kami memberikan informasi-informasi di tempat-tempat ramai, contoh seperti pemasangan spanduk, terus melalui media sosial lainnya, tentunya dengan harapan masyarakat supaya lebih tahu dan lebih siap di tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli itu mereka bisa paham bahwa akan ada pelaksanaan operasi Patuh. Sesuai dengan tujuan sendiri dari operasi itu adalah meningkatkan kesadaran yang pada akhirnya juga kita menurunkan korban fatalitas dari kecelakaan. Baik Bapak, nah mungkin saya balik lagi nih Bapak, menyikapi aksi demo beberapa hari lalu terkait larangan memuat penumpang pada kendaraan pick up. Apa aturan untuk penggunaan kendaraan pick up dalam beroperasi? Silakan. Jadi baik, menyikapi demo yang dilaksanakan oleh kelompok pick up, nah ini harus diketahui bahwa polisi itu adalah pelaksana undang-undang. Dan di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 sudah dijelaskan di pasal 137 ayat 3 bahwa kendaraan pick up itu hanya khusus untuk memuat barang di Undang-Undang 22 tahun 2009. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan 111 tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2012 tentang tata cara dan pemuatan. Semua aturan itu sudah jelas mengatur bahwa kendaraan pick up itu hanya untuk muat barang, tidak untuk muat orang. Nah, menyikapi demo yang dilakukan kemarin, pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur, sudah mengambil sikap dengan mengambil diskresi, melakukan diskresi, yaitu mengakomodir dengan mengeluarkan surat edaran yang dikategorikan angkutan khusus. Angkutan khusus ini berlaku dari pasar menuju ke pasar. Itu kebijakan yang sudah diatur, surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Itu yang saat ini sementara kami sosialisasikan terkait dengan mobil pick up. Iya. Nah, di dalam undang-undang sudah diakomodir, sudah dipandu bahwa pick up diizinkan untuk memuat orang di wilayah yang tidak dilayani angkutan umum. Nah, apakah di kota ini termasuk wilayah yang tiada angkutan umum? Nah, ini yang kami juga sosialisasikan. Untuk wilayah Kabupaten Kupang, itu artinya itu diskresinya di pemerintah daerah. Nah, sekarang untuk di Kota Kupang, karena semua rute yang di Kota Kupang ini, semua angkutan-angkutannya ada. Jadi pemerintah sudah mengakomodir dengan cara mengeluarkan surat edaran untuk pick up diizinkan memuat orang maksimal 5 orang. 5 orang. Ya, sehingga angkutan kota yang dilalui rute pick up juga tetap beroperasi. Baik, Bapak, mungkin dari Pak Firamudin mau menambahkan sedikit terkait dengan larangan memuat penumpang pada kendaraan pick up ini. Silakan, Bapak. Baik, untuk larangan muat penumpang di mobil pick up sudah dijelaskan oleh Bapak Kasatlantas Poresta. Di STNK masing-masing kendaraan itu sudah ada peruntukannya.
pick up itu adalah moban. Moban adalah mobil beban. Kalau mobil penumpang itu adalah mopen. Seperti yang kita dengar tadi dari Pak Sudirman, ada kebijakan. Nah, kebijakan ini pada intinya membawa keamanan dan ketertiban khususnya bagi lalu lintas. Kami Satuan Lalu Lintas Polres Kupang terus berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan. Bagaimana dari Pasar Lili, warga yang akan bawa barangnya menggunakan pick up. Demikian juga yang dari Oisau. Untuk nanti mereka melaksanakan perjalanan untuk masuk kota itu harus melalui terminal penyangga. Ada di wilayah hukum Polres Kupang Kabupaten itu adalah Terminal Noel Baki. Di mana penumpang tuh sedianya harus turun di situ untuk selanjutnya dimuat dengan angkutan kota. Ini terus kami koordinasi, terus kami kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Bagaimana masuk ke kotanya itu adalah kendaraan memang yang benar-benar ada yang beroperasi di kota. Demikian. Baik, wah ini seru sekali nih pembahasan tentang Operasi Patuh Turangga 2025 ini. Bapak kira-kira bolehlah di-spill sedikit titik-titik mana saja nih yang menjadi lokasi razia nanti? Atau rahasia? Tidak. Artinya operasi ini kita terbuka kepada masyarakat untuk Polresta Kupang Kota ya. Seluruh wilayah Kupang Kota yang selama ini yang kita lihat potensi terjadinya kecelakaan, kita akan menuju ke titik itu untuk menjadi sasaran. Termasuk salah satunya jalur 40 Timur Raya, karena yang rawan juga itu Timur Raya. Jalur Timur Raya, jalur 40 dalam kota, semua titik dalam wilayah Kota Kupang ini menjadi sasaran operasi. Dan dari Bapak Firampudin bagaimana nih Bapak? Lokasi-lokasi dan titik-titik mana saja nih di wilayah Polres Kupang jadi tempat untuk razia nanti? Baik, untuk wilayah Polres Kupang seperti yang saya sampaikan tadi adalah wilayah lintasan. Di sana tidak ada lampu merah. Ya, tempatnya hanya ada 2. Yang kalau bisa saya kelompokkan dari daerah timur maupun daerah barat. Semisalkan kami kalau operasinya di Tarus bagi pengguna jalan yang tidak lengkap, kalaupun kami berdiri seperti Pak Sudirman sampaikan 1x24 jam, orang hendak pergi ke Bau-Bau maupun Oisau pasti akan terhenti di batas kota. Demikian juga bagi pengguna jalan dari Malaka, Belu, Keva, Soe yang akan memasuki Kota Kupang juga pasti melintas di daerah kami. Makanya saya bilang tadi tidak ada tempat khusus di sana. Jadi 71 km itu adalah memang daerah lintasan timur. Semua tempat itu bisa kami melaksanakan kegiatan operasi patuh. Demikian. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak. Apa pesan dan harapan atau ajakan kepada masyarakat untuk mendukung terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib? Mungkin Pak Firampudin dulu nih. Baik, di Polres Kupang sendiri untuk himbauan ke sekolah-sekolah maupun SD, SMP, SMA, ada kebijakan baru dari Bapak Kapolres Kupang, yaitu seluruh personil Polres pada saat melaksanakan ibadah, ada istilahnya itu mimbar Kamtibmas. Jadi bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah sholat Jumat, sudah berkoordinasi dengan pihak masjid untuk diselipkan waktu untuk memberikan himbauan Kamtibmas seperti bagaimana mematuhi aturan berlalu lintas ataupun keamanan dan ketertiban lainnya seperti yang terjadi sekarang di wilayah hukum Polres Kupang seperti meningkatnya pencurian ternak. Demikian juga halnya terhadap rekan-rekan yang beragama Nasrani yang melaksanakan ibadah di hari Minggu
Bapak Kapolres juga menyampaikan untuk dilaksanakan mimbar Kamtipmas. Itu yang terobosan baru dari Bapak Kapolres Kupang, sehingga setiap personil dapat membawa misi Kamtipmas atau Harkamtipmas di tempat ibadahnya masing-masing. Baik, kita ke Pak Sudirman. Apa Bapak harapan dan pesannya kepada masyarakat NTT untuk mendukung terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib ini? Baik, harapan kami dari kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota, kepada pemuda-pemudi Kota Kupang yang selama ini identik dengan balapan liar, ugal-ugalan, ya semoga bisa menjadi contoh dan teladan, karena generasi pemuda adalah generasi penerus bangsa. Yang kedua, pesan kami sebelum melaksanakan perjalanan ada istilah trisiap. Apa itu Bapak? Trisiap itu yang pertama siap diri, pastikan dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan perjalanan. Yang kedua, siap kendaraan. Siap kendaraan. Pastikan kendaraan yang akan digunakan kelengkapannya sudah siap, helmnya, kaca spionnya, plat nomornya, semua kelengkapan yang terkait dengan kendaraan untuk menghindari keselamatan di jalan. Siap diri, siap kendaraan. Yang terakhir yaitu siap mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Sepanjang jalan dari tempat kita start sampai menuju tujuan, itu semua sudah dipandu dengan rambu-rambu lalu lintas. Tidak mungkin polisi lalu lintas 24 jam di jalan. Sudah ada traffic light, semua sudah dipandu. Yakin saja mengikuti trisiap ini, para pengendara, pengemudi dari tempat start menuju tujuan pasti selamat, karena sudah siap diri, siap kendaraan, siap mengikuti rambu-rambu lalu lintas, dan tidak melakukan pelanggaran. Nah, Sobat Polri, sebelum kita tutup, ada satu yel-yel nih. Kira-kira apa nih Bapak yel-yelnya? Yel-yel tentang pelopor keselamatan berlalu lintas. Yel-yel tentang pelopor keselamatan berlalu lintas. Yuk, Bapak Sudirman pimpin kita dalam yel-yel hari ini. Ya, Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, Polri untuk masyarakat.